Terus bagaimana jika berwudu menggunakan cincin? Jika berwudu menggunakan cincin, jawabannya ditafsir, apabila air sama sekali tidak bisa masuk ke sela-sela jari, maka wajib taharruk, maka wajib digerakkan, bahkan wajib dicopot. Jawaban yang kedua, apabila air bisa masuk ke sela-sela jari, maka hanya sekedar sunnah digerak-gerakan. Nah, dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adab juz 2 halaman 315. Qala ashabuna idza kana fi usbuhi khatamun falam yasilil mau ila mata tahu wajaba isolul ma ila mata tahu bi tahrikihi aw khalqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu wa ghuslu yadaihi. Fardu wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan min kafaihi wal diraihi, yakni membasuh kedua telapak tangan dan kedua lengan bi kulli mirfaqin beserta setiap-tiap sikutnya. Jadi fardu wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan dan kedua lengan bi kulli mirfaqin beserta sikut-sikutnya. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahalil fardi min sya'rin wa dhufrin wa intola, dan wajib membasuh seluruh anggota yang berada pada anggota yang wajib dibasuh min sya'rin seperti misalkan bulu, wal dhufrin ataupun misalkan kuku, wa intola walaupun bulu tersebut, kuku tersebut terhitung panjang. Jadi wajib membasuh setiap-tiap perkara yang wajib membasuh seluruh anggota yang berada pada anggota yang wajib dibasuh seperti misalkan bulu ataupun kuku. Terus bagaimana jika berwudu menggunakan cincin? Jika berwudu menggunakan cincin, jawabannya ditafsir, apabila air sama sekali tidak bisa masuk ke sela-sela jari, maka wajib taharruk, maka wajib digerakkan, bahkan wajib dicopot. Jawaban yang kedua, apabila air bisa masuk ke sela-sela jari, maka hanya sekedar sunnah digerak-gerakan. Nah, dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adab juz 2 halaman 315. Qala ashabuna idza kana fi usbuhi khatamun falam yasilil mau ila mata tahu wajaba isolul ma ila mata tahu bi tahrikihi aw khalqihi. Jadi ketika seseorang berwudu menggunakan cincin, maka jawabannya ditafsir, apabila air sama sekali tidak bisa masuk ke sela-sela jari, maka wajib digerakkan dan bahkan wajib dicopot. Jawaban yang kedua, apabila air bisa masuk ke sela-sela jari, maka hanya sekedar sunnah menggerak-gerakan cincin. Far'un cabang masalah. Launasiya lum'atan pan gosalat bitaslis. Kalau seandainya seseorang lupa tidak membasuh sedikit anggota wudu, lalu anggota tersebut terbasuh pada bagian yang ketiga, pada basuhan yang ketiga, ajza'ahu, maka wudunya terhitung cukup. Misalkan seseorang berwudu lupa tidak menyempurnakan basuhannya, hanya sekedar lengan, terus yang sebagian lagi dibasuh, yang sebagian lagi terbasuh pada basuhan yang ketiga, ajza'ahu, maka wudunya terhitung cukup. Au i'adatan wudu'i linisyanilahu, ataupun saat mengulangi wudu karena lupa. La tajdidin wahtiyatin, bukan karena wudu ijtihad, bukan karena wudu tajdid ataupun wudu ihtiyat. Beda antara wudu tajdid dan wudu ihtiyat. Ajza'ahu, maka perkara tersebut sudah mencukupi wudu. Jadi ketika seseorang lupa membasuh, menyempurnakan basuhan tangan, misalkan hanya sekedar setengah, terus setengah lagi anggota tersebut terbasuh pada basuhan yang ketiga, ajza'ahu, maka wudu tersebut sudah terhitung cukup. Warabiuha masubak di roksihi. Fardu wudu yang keempat. Fardu wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Fardu wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, kanas atin, seperti nas'ah. Boleh misalkan berwudu seperti nas'ah. Wal bayadil ladhi waro al udhuni bashar. Dan warna putih yang berada di belakang kuping, yaitu yang berupa kulit. Jadi boleh ketika mengusap kepala seperti ini, ataupun misalkan nas'ah yang dibasuh. Cukup. Ausya'rin pihadihi, ausya'rin ataupun ausya'rin pihadihi, ataupun rambut yang masih pada batasannya. Jadi boleh berwudu seperti ini. Jadi boleh seperti ini, mengusap naz'ah ataupun di belakang kuping ataupun di bawah. Walau ba'da sya'ri wahidatin lil ayah. Walaupun sebagian satu rambut saja, sebab li ayatin, karena landasan ayat. Ayatnya wamsahu biru'usikum. Jadi fardu wudu yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala seperti misalkan naz'ah
ataupun manabiti sya'ri, ataupun rambut yang berada di belakang kuping ataupun di belakang kepala, maka tetap sudah dicukupi membasuh kepala. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi berpendapat yang bagi Allah yujzi aqalla min qadri nasiyatin. Menurut Imam Baghawi sebaiknya tidak mencukupi sebuah usapan yang kurang dari kadar ubun-ubun. Jadi menurut Imam al-Baghawi membasuh kepala yaitu sebaiknya tidak kurang dari kadar ubun-ubun. Yang dimaksud dengan ubun-ubun wahiyama tahta bainan nas'atain, yaitu anggota di antara nas'atain, ya. Berarti anggota di antara nas'atain. Menurut Imam Baghawi, mengusap kepala yaitu tidak kurang dari nas'atain, tidak kurang dari membasuh ubun-ubun. Li'annahu lam yamsa aqala. Li'annahu lam yamsa aqala, karena Kangjeng Nabi tidak membasuh kepala kurang dari ubun-ubun. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah, bahkan riwayat Imam Abi Hanifah rahimahullah taala, wal masyhur anhu wujubu masirubi. Menurut ulama-ulama madhab Hanafiyah, menurut ulama madhab Hanifah, bahkan wajib membasuh 1/4-nya kepala, membasuh 1/4-nya kepala. Menurut Imam Abu Hanifah bahkan mewajibkan membasuh 1/4-nya kepala. Wa khamisuha wallahu a'lam bishawab.